Oke, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia di pagi ini, semoga sehat selalu. Kita bersyukur kepada Allah, kita sudah berikan nikmat sehat, karena dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas seperti biasa. Maka tanda syukur kita ini kepada Allah itu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertemuan berikutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang, sudah membaca ya Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang ini, indahnya kebersamaan, yaitu keberagaman budaya bangsa. Kita harus bangga jadi anak Indonesia karena di Indonesia ini kaya dengan budaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu paragraf, apa itu kalimat, apa itu yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, kita di awal dengan membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahman, amin. Setiap bacaan biasa terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti dan berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, intinya kita akan belajar ini. Nah, baik, untuk supaya kamu lebih bisa memahami, lihat bacaan di atas ya, yang ini. Di sini ada pawai budaya. Nah, kita cari dulu ya, ada berapa paragraf pawai budaya. Coba kita hitung ya. Satu, ya ini satu paragraf. Yang ini berarti dua paragraf. Nah, ini paragraf kedua ya. Yang ini paragraf ketiga ini. Paragraf ketiga. Yang ini paragraf keempat. Yang ini paragraf keempat ya. Keempat ini. Keempat. Yang ini kelima ya, ini kelima. Diulang. Nanti kalau ada pertanyaan, ada berapa paragraf bacaan di atas, bacaan berikut ya. Pawai budaya berarti ini paragraf ke satu. Oke. Ini kedua. Yang ini paragraf ketiga. Yang ini paragraf keempat. Yang ini paragraf kelima. Mana ya ini? Jadi ada 5 paragraf. Jadi kalimat pawai budaya ini ada 5 paragraf. Nah, kita cari mana itu gagasan pokok dan mana itu gagasan pendukung. Nah, kita perhatikan ya, simak. Di sini paragraf pertama. Yang disebut dengan gagasan pokok yaitu, nah ini biasanya ada di kalimat pertama. Berarti ini kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, coba kita hitung ya, ada berapa kalimat dalam paragraf
pertama. Satu kalimat itu terdiri dari beberapa kata yang mengandung arti. Mengandung arti di sini maksudnya ada unsur subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangan. Contoh, pawai Buddha sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, berarti yang disebut subjek yaitu yang mana? Pawai budaya. Nah, sangat menarik itu predikat. Sedangkan warga kampung Babakan ini merupakan objek. Nah, itu baru satu kalimat. Karena terdiri dari 3 unsur. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, ternyata paragraf pertama ini ada berapa kalimat ya? Coba hitung. Ini tadi ya 1. Yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini kalimat kedua. Udin dan teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun. Keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini keenam. Berarti paragraf pertama itu ada 6 kalimat ya. Terus ini, nah, dibaca ya. Nah, ini ada tugas di sini. Tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Bersama dengan teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Apa yang dibacakan? Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Kamu cari di sini ya, paragraf pertama apa tuh tadi baca kalimat pertama sampai ke 6. Nah, disimpulkan. Biasanya kalau ada pertanyaan seperti ini jawabannya ada di gagasan pokok ya. Nah, di sini tadi gagasan pokoknya yaitu yang mana? Gagasan pokok itu biasanya kalimat pertama. Ini ya, gagasan pokok kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua sampai berikutnya tadi ada 6 kalimat disebut gagasan pendukung. Gagasan pokok, nah, atau yang disebut inti kalimat ya. Kalau ini gagasan itu inti kalimat. Berikutnya, nah, ini suruh diskusi. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Karena ini daring jadi ya, diskusinya di lewat grup aja ya, dikirim. Nah, kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi lewat grup kelas 4. Berikutnya tugas kedua, coba yang ini ya. Nah, ini yang ini, bacalah paragraf kedua. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kamu bisa berdiskusi dengan temanmu. Nah, nanti kamu silakan cari di paragraf kedua yang ini. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini paragraf kedua ya. Nah, yang ini tuh. Silakan kamu cari mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung ya. Nah, itu untuk tugas 2. Tugas 3-nya nah, ini tugas 3-nya ini. Silakan kamu di kotak ini ya. Paragraf 3, cari mana itu gagasan pokok, mana gagasan pendukung ya. Nanti gagasan pokok biasanya kalimat pertama, pendukungnya berarti kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Nah, ulang, kalau gagasan apa tuh? Pokok itu biasanya kalimat pertama. Untuk gagasan pendukungnya itu kalimat kedua, ketiga, terus sampai terakhir paragraf ya. Itu saja video pagi pembelajaran hari ini, ada manfaatnya. Nah, maka adik-adik
sungguh-sungguh belajar, perhatikan videonya karena ini menyangkut masa depan adik-adik. Ini jangan sampai dikasih pembelajaran malah mainnya game ya atau yang lain, jadi rugi hidup kita ya. Kerjakan tugas dengan kelompok, silakan, atau bertanya kepada orang tua atau kakak, atau bisa juga kalau tidak mengerti boleh diskusi di grup kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.